Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pelawak Narji, tak ragu tinggalkan rumah hanya karena petai dan jengkol. Hanya karena petai dan jengkol, pelawak Narji tak ragu bakal angkat kaki dari rumah meninggalkan keluarganya. Bukan tanpa sebab, Narji menegaskan bahwa ia memang tidak suka dengan petai dan jengkol yang memiliki bau khas yang tajam itu. Jangankan menghirup baunya, melihat bentuk petai dan jengkol saja Narji bisa mual. Bertolak belakang dengan suaminya, istri Narji, Widianti, justru gemar mengkonsumsi petai dan jengkol. Alhasil, Widianti baru bisa menikmati menyantap petai dan jengkol ketika Narji pergi keluar kota. Namun kesempatan Widianti menyantap hidangan kesukaannya itu pun bukan tanpa konsekuensi. Imbasnya, Widianti harus segera melenyapkan bau tajam dari petai dan jengkol ketika Narji tiba di rumah. Jangan sampai bau tak sedap dari petai dan jengkol masih tercium begitu saja saat Narji pulang. Pasalnya, hal itu bisa membuat mantan anggota grup lawak cagur itu angkat kaki dari rumah. Diakui oleh Narji, ia sudah bermusuhan dengan petai dan jengkol sejak masih balita. Saking anti terhadap petai dan jengkol, Narji pernah sakit ketika tak sengaja menelan tanaman yang masuk pada suku polong-polongan tersebut. Berikut wawancara dengan Narji dan istri. Kalau misalkan udah minta beli apa-apa ya paling cuma ditawarin doang. Kalau suami pelawak itu kalau minta apa-apa cuma ditawarin doang. Ya itu sih dia buat lucu-lucuan aja. Tapi ya memang aslinya sih gue omelin. Aslinya bukan diketawain, diomelin. Tapi ceritanya gimana sih sampai akhirnya gabung dengan TikTok? Enggak, itu sih kan akunnya, gue pernah bikin akun TikTok. Gue kan males orangnya, males IG gue juga jarang posting gitu kan. Nah, bini gue tuh kan orangnya kadang-kadang kalau dia lagi ngapain dia, ternyata penonton dia kan banyak gitu kan. Pas dia, nah kalau ada guanya banyak tuh, apalagi kalau yang guanya jadi korban gitu kan. Ya udah, coba deh, ntar gue kadang-kadang gue lagi Enggak, kadang tuh kita tuh hobinya kuliner. Jadi kalau misalkan ada coffee shop yang buka di mana kita cobain. Nah. Ada nih kuliner ini baru buka, kita cobain gitu. Nah, di tengah-tengah kita menunggu menu makanan, daripada bengong ya udah kita itu. bikin konten. Makanya kadang-kadang konten gue tuh adanya kok di kafe di mana. Iya. Itu bukan niat, maksudnya emang Karena emang kita lagi makan lagi berdua. makan, nungguin pelayannya lama, ya kita tiktokan dulu deh kayak gitu. Jadi ide-ide spontan aja. Iya. Makanya juga nggak rutin, makanya orang kan ada yang sehari 2 kali atau 3 kali atau seminggu 3 Kita kali. mah sekosongnya aja. Sekosongnya aja. Tapi akhirnya kejerumus ikut main TikTok itu jadi menyenangkan atau gimana nih? Gue sih seneng aja, istrinya istri Olahraga gue aja ya. 13 tahun nikah yang lalu paling nggak mau kan gue ajak syuting nggak mau. Iya. Gue ajak Sosmed juga sosmed nggak juga ada. nggak ada. Begitu dia udah Telat mulai, ya? begitu dia udah mulai mau, ya udah berarti itu kan gue nggak masak, dia sendiri yang mau. Begitu dia mau kan orang kan apa apa yang YouTube berdasarkan mau aja itu kan. aku nggak mau baru setahun ini karena ya udah ayo karena memang anak-anak udah pada gede-gede jadi ya udah ngisi kesibukan aja sih sama cari pengalaman aja ya kenal banyak orang. Dan ternyata begitu udah diajarin nih cara ngobrolnya lancar juga sih. Lebih kreatif Bunda berarti ya? Enggak juga. Nah, dia lebih rajin. Dia lebih rajin. Kalau ide-idenya tuh kadang-kadang, ya ada ide lagi nggak ya? Idenya mentah tapi yang matengin dia gitu. Ya ada yang lagi viral nih gini-gini mau bikin nggak? Apa sih? Oh, nanti kita bikin presetannya. Anak-anak udah gede jadi artinya jadi sering quality time bareng nggak sih? Iya, di saat anak-anak udah gede gitu kan, apalagi kemarin seminggu kemarin tuh belum masuk sekolah. Kita tuh banyak waktu, makanya postingan sering begitu. Ternyata sekolah ditutup lagi sekolahnya karena ada yang positif. Oh ya udah, akhirnya banyak anak lagi di rumah. Kita nggak sempat posting lagi gitu. Tapi anak yang nomor pertama kata dia memang udah kelas 2 SMP ya udah boleh
kita pegang handphone gitu, kadang dia yang kasih ide ya, ayah sama dia bikin kayak gini deh, lucu deh gitu. Terus kadang kalau idenya kayak gini kurang ininya fiturnya katanya gitu ya, entah itu buat YouTube, entah itu buat konten TikTok. Ada masukan juga dari anak yang paling besar ya. Makanya anak gue itu sekarang di rumah anak 3 kan ya, satu dia jadi produser, satu kreatif, satu PU. Makanya gue kalau syuting itu gue udah jadi gue jadi talent doang berdua. Udah punya terus sendiri ya. Aku sendiri gitu kan. Tinggal kameramen dong, nomor apa? Nanti sama gue. Kan dah keluar dari Jagur nih Pak. Udah lama mas. Udah lama lu pertanyaan itu. Ya Allah ya Robi lu kemana aja bro? Gimana dia duduk? Jagur itu kan sebenarnya sebuah gerbang, ruang tamu, ruang keluarga, dapur. Itu yang selalu terbuka. Kita masih satu keluarga, kita masih sering makan. Catur itu kan konsepnya gue juga yang mendirikan. Nama Catur itu juga gue yang mendirikan. Namanya rumah. Itu kan ada kalanya kita harus juga meninggalkan rumah untuk mencari ilmu, mencari suatu hari lagi kita balik ke rumah juga. Namanya rumah itu kan home gitu kan. Bukan sekedar house yang artinya tempat tinggal gitu kan. Home itu kan artinya di mana hati kita tinggal. Juga katanya mau pensiun ya bang dari dunia komedi, lebih memilih ini. Enggak lah, nggak ada pensiun ya. Ini dunia yang ada pensiunnya. Kalau tentara, TNI, pegawai ada tuh. Umur 68, kita harus pensiun. Terus dapat uang pensiun. Iya, kalau pelawak berhenti siapa yang ngasih uang pensiun? Emang lu ada pensiunnya? Enggak. Sama nasib kita. Saya pernah main jadi petani bang. Petani mah dari dulu. Dari tahun 99 itu udah mulai senang tanam-tanam, apalagi punya mertua orang kampung. Petani itu Banget. kayaknya jadi petani itu kebutuhan ya, kayaknya ya emangnya. Jadi gua itu dulu ingat nggak waktu zaman Arturi meledak? Itu juga kan gua sama teman-temannya Bang Karno segala macam bikin pameran. Itu emang udah hobi di tanaman. Jadi Denny Wayne itu udah tahu banget kalau gua tuh di rumah taman gua 7 kali ganti konsep. Kan gua hobi tuh. Nanam kalau sampai tumbuh tuh bahagia banget. Ini bini gua juga hasil nanam sih. Cuma pupuknya ini bagus. Oh gitu ya. Pupuk gua KW jadi. Oke, gua mau jalan aja. Bang, apa kan penasaran gimana nonton ada sih bang lihat sudah di panggung bang. Sula itu total kalau di panggung, perfeksionis dia. Artinya segala sesuatu yang dia mau diapain aja loh. Sula itu didanain kayak apa aja mau dia. Mau jadi kakek-kakek, mau dijadiin apa aja dia nggak pernah nolak. Profesional ya. Profesional. Bang sorry bang, kaget nggak sih bang mendengar ada sudah seperti ini? Ah, Sebagai teman sama komedi. Support deh bang. sebagai pelawak, gue sangat mengagumi Sule. Cara rumah tangga gue nggak boleh dikomen. Pribadi. Karena gue juga punya rumah tangga. Gue nggak pernah tahu masa depan keluarga gue kayak apa. Tapi Itu kan pribadi orang. tapi ada berita dengan Natalia, kaget nggak sih apa? Adanya Natali ya. Kaget Lu nggak? adanya Natali, nama lu Matali ya. Ya, namanya rumah tangga pasti Jalan kambing tuh. pasti ada pasang surutnya, pasti ada permasalahannya, ya itu masalah pribadi mereka. Masalah rumah tangga orang itu nggak pernah kita komen. Kita aja Gua- masih gua- belajar. Rumah tangga gue aja masih belum sempurna dan emang nggak bakal sempurna. Bang Adi, ini kenapa bisa nggak doyan makan sama Pete dan jengkol, fobia. kan biasanya orang Betawi itu makanannya itu. Saya juga pengen mas masakin pete, bener ada di rumah sama jengkol. Cuma gimana kegoyah? Dia makan seperti sama jengkol kalau gue lagi keluar kota. Keluar kota 1 minggu, wah saatnya belanja Tapi pete begitu dan jengkol. pulang kamar mandi harus rapi. Jangan sampai ada pete sama jengkol. Gue bisa pergi lagi tuh. Bau-baunya. Gue nggak ngerti ya. Gue bukan sombong atau gue juga orang yang paling nggak ngerti. Begitu lahir, pokoknya gue begitu lahir kalau ada pete sama jengkol, gue kadang-kadang pergi ke rumah tua gue. Karena apa? Pengen tahu karena apa awalnya? Kan pasti ada awalnya. Begitu pokoknya gini nih ya. Gini-gini. Gua Kecil, waktu waktu kecil. Gue emang bilang gue udah gak suka gitu. Gue jengkol nih berantem aja kalau sama abang gue. Abang gue tuh ngambil jengkol gitu.
Berita selanjutnya datang dari artis cantik Risty Tagor, ungkap fakta perceraian ketiganya karena ekonomi. Artis Risty Tagor sempat menjadi perbincangan usai melaksanakan pernikahannya yang ketiga bersama seorang pengacara. Meski hingga saat ini tak terungkap sosok suami ketiganya itu. Sayangnya, rumah tangga keduanya kandas di tengah jalan. Mantan istri Rifki Balwell itu akhirnya mengungkap alasannya bercerai dengan seorang pengacara. Setelah pernikahan ketiganya kandas, kini Risty Tagor mengaku tengah fokus membesarkan ketiga anaknya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perceraiannya yang ketiga tidak ada masalah karena faktor ekonomi. Seperti diketahui, Risty Tagor pertama kali menikah dengan Rifki Balwell pada Oktober 2010 lalu. Pernikahan ini dikaruniai seorang putra bernama Arsen Rafa Balwell dan kemudian kandas pada 2014 lalu. Lalu Risty Tagor menikah lagi dengan aktor blasteran Stuart Collin pada April 2015. Sayangnya, baru beberapa bulan pasangan itu akhirnya pun bercerai. Lalu pada 2018, Risty Tagor diketahui menikah dengan seorang pengacara memiliki anak. Namun pernikahan ini pun kandas di tengah jalan. Berikut wawancara dengan Risty Tagor. Mereka bahwa ya hidupnya emang nggak sempurna, ini apa yang mereka lihat seperti apa, tapi yang dilihat di luarnya baik-baik pun kita nggak tahu di dalamnya kayak jadi itu lebih mengajarkan mereka untuk selalu berpikir dan tahu. Dan apa pelajaran yang kita dapat dengan gagal yang rumah tangga? Yang pasti yang pertama nggak ada satu orang pun yang benar-benar ingin bersama rumah tangga, dan memang pasti hikmahnya ya memang dia banyak banget yang aku laluin gimana kita harus melawan itu dengan misalnya deh aku kecewa atau sesuatu pasti secara pribadi pengennya udah nggak usah kecewa sama kita, tapi kalau udah sama anak ya pasti kita mau yang paling baik. Yang berat awalnya adalah gimana sih untuk bisa mengalahkan ego kita berdua masing-masing gitu ya, untuk tetap membuat cinta itu buat anak-anak. Jadi ya kadang-kadang berkembang baik-baik aja, nggak ada yang waktu kayak kalau aku ngeliatnya ya sejujurnya orang-orang yang kamu soal broken home banyak juga kok yang orang tadi tidak broken home, tapi broken home kalau melihat kondisi orang tua dalam rumah. Jadi kalau buat aku yang emang harus diajarkan bahwa sebagai orang dewasa itu bukan anak-anak dan jangan berantem dengan anak-anak karena mereka tuh biar masih bayi baru lahir kan mereka punya telinga yang mereka ingat gitu sama kondisi itu. Jadi sebisa mungkin ya dikurang-kurangin lah buat punya perdebatan atau apapun. Tapi di sini apa memberikan pengertian apa namanya inilah risiko menjadi sekolah enggak sih, mereka semua baik-baik aja, buat mereka cukup aja gitu ya. Jadi kayak kemarin misalnya kita trip baru kali ini, kemarin liburan sekolah kan lumayan panjang, mereka request aku nggak mau bawa suster, aku nggak mau bawa mbak, jadi aku liburan ya bener-bener pegang-pegang mereka bertiga dan ternyata itu kayak goals gitu berhasil gitu. Dan itu justru mereka malah kayak besok-besok kita kalau liburan berempat lagi aja ya gitu, karena ya buat aku sih suara kopi hilang ya karena lumayan juga tuh kan pasti banyak jadi ngobrol sama mereka. Tapi aku melihat mereka tuh ternyata happy banget karena memang menurutku yang anak-anak butuhin tuh bukan cuma mainan yang dikasih sama mereka gitu, tapi waktu yang bisa kita kasih buat mereka, mau itu cuma ngobrol lagi mau tidur, bisa makan bareng sama mereka ataupun dengerin mereka cerita tuh ternyata itu udah kebahagiaan buat anak-anak. Kenapa nggak 2 kali gagal berumah tangga? Kalau ingin menjadi suami inginnya seperti apa yang dia Gak ada sih, kalau ditanya tentang kriteria seperti apa emang gak mikirin, nggak fokus ke situ. Aku prioritasnya sama anak-anak gue nomor 1 karena anak-anak sekolah tuh kan dengan umur dan fase yang berbeda-beda itu ya jadinya aku nih yang lagi belajar gitu, belajar parenting lagi karena memang kan di Islam ngedidik anak 0 sampai 7 tahun beda, terus 7 sampai 14 tahun beda, di atasnya nanti kita harus jadi teman, udah nggak bisa lagi disiplin terlalu tegas kayak gimana. Jadi ya buat aku dan anak-anak ini sekarang sedang tumbuh kembang belajar bersama. Iya sih, mereka tuh fine aja karena memang kapanpun ayahnya mau ketemu kan aku juga nggak punya masalah gitu kan, sebenarnya selalu baik-baik aja. Jadi kapan aja mau ketemu ya silakan, selama itu memang tidak mengganggu jadwal. Terus ya dipastikan dulu keamanannya mereka bagaimana, karena kan biar gimana pun karena anak-anak ini hak asuhnya punya aku, jadi aku punya tanggung jawab maksudnya tanggung jawab di dunia dan juga tanggung jawab sama Allah untuk mereka. Tapi kayak misalnya Ricky sama Bibi gitu, misalnya nuker hari liburan karena Ricky kan lagi syuting gitu, boleh nggak? Ya boleh, kalau misalnya memang waktunya itu lagi aman. Terus misalnya kayak majuin sehari pas lagi di sekolah boleh. Jadi emang sesantai itu sih.
Sempat nggak sih papahnya meminta waktu misalnya seminggu 5 hari ke kamu, 2 hari ke papahnya gitu? Berita selanjutnya, dapatkan hak wali Gala Sky, Haji Faisal janji jaga dan bahagiakan Gala. Hak wali Gala Sky Adriansyah akhirnya jatuh ke tangan Haji Faisal usai Dodi Sudrajat kalah mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Untuk itu ia bersama sang istri dan tim pengacara mengambil salinan berkas ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah mengambil berkas hak wali, Haji Faisal bersama sang istri Dewi Zuhriyati berjanji akan menjaga dan merawat sang cucu. Adapun yang memenangkan hak wali jatuh ke tangan Haji Faisal lantaran Gala bisa dirawat oleh keluarga yang kompak dengan dukungan satu sama lain. Kemudian anggota keluarga Haji Faisal sudah memiliki penghasilan masing-masing. Poin ketiga, melihat tumbuh kembang Gala Sky Adriansyah yang ceria dan sehat. Lalu yang terakhir, Gala Sky terhindar dari lingkungan yang menyebutnya sebagai anak dari hasil perbuatan zina. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Memperoleh salinannya. Jadi pada waktu itu hanya putusannya dikuatkan, hanya seperti itu. Cuma kan kita harus tahu detailnya bahwa putusan itu seperti apa. Hari ini kita baru menerima salinan resminya dari Pengadilan Agama Jakarta Barat yang kurang lebih isinya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Untuk lebih detailnya biar Bang Sendia yang bacain. Poin-poin yang terpenting aja. Ini sebelum putusan ya, ada yang mau saya sampaikan bahwa di sini ada pertimbangan dari Majelis Hakim, pertimbangan hukum ya, bahwa tentang 5 Makosyidusyi Syar'i sebagaimana telah disampaikan oleh saksi ahli Dr. Haji Muhammad Nurul Irfan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dijadikan dasar pemutus perkara ini, bahwa keluarga yang tepat untuk ditunjuk sebagai pemegang hak perwalian adalah keluarga yang dapat memelihara kemaslahatan anak kelima. Jika dihubungkan dengan pembanding dan terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat. Terbandinglah yang lebih mendekati untuk dapat menjaga mewujudkan dibanding pembanding. Terbanding maksudnya Pak Haji Faisal memiliki keluarga yang utuh, suami istri, anak-anak kompak, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain, kemudian memiliki penghasilan sendiri-sendiri. Ananda Gala Sky selalu ceria, sehat, gemuk, sudah pintar ngomong dan sudah pintar makan sendiri, berada di tengah-tengah keluarga terbanding. Yang perlu digarisbawahi adalah Makosyidusyi Syar'i yang kelima, yaitu hifzu an-nasl, terbanding yang dapat mewujudkan dan mempertahankan keturunan. Anak Gala Sky terhindar dari sebutan anak zina. Itu akan berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari. Jadi itu yang menguatkan kenapa Pak Haji Faisal dan Oma mendapat keputusan yang terbaik dan juga menguatkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama. Nah, untuk keputusannya sendiri saya bacakan. Mengadili, yang pertama menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima standarnya. Kemudian yang kedua menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat nomor 3315 Pengadilan Tinggi garing 2021 PAJB tanggal 13 April 2002 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut. Menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua menetapkan anak bernama Gala Sky Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga menetapkan penggugat 1. Haji Faisal bin Haji Bakar sebagai wali dari anak bernama Gala Sky Adriansyah bin Febri Adriansyah dan selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuat hukum di dalam pengadilan. Yang keempat, menetapkan anak bernama Gala Sky Adriansyah bin Febri Adriansyah lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan atau hadonah
para penggugat dalam kurung Haji Faisal bin Haji Bakar dan Ibu Dewi Zuriati bin Haji Zuhir binti Haji Zuhir sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah dengan kewajiban tetap memberi akses terhadap tergugat sebagai kakek anak tersebut dari ibu untuk bertemu anak tersebut. Itu aja. Yang terakhir, menolak gugatan penggugat rekonvensi. Berarti ini udah clear terakhir ini. Damarkan tidak ada lagi. Di pengadilan tinggi memang sudah diputus. Tapi masih ada upaya hukum lain. Ya kita lihat nanti setelah kita mendapatkan putusan ini, apakah ada upaya hukum lain dari pihak sana. Ya kita menunggu. Kalau misalnya memang ada pun, ya saya dan Pak Faisal tetap akan mengajukan perlawanan ya Pak ya, sampai terakhir, sampai inkrah. Karena saya, Pak Haji Faisal, Mas Kris, Mas Vega dan juga keluarga Pak Faisal, kita akan memperjuangkan selalu bersama Pak Haji Faisal. Sudah ada komunikasi dari pihak pengacara Pak Dodi soal masalah kebangsaan sendiri? Sampai sejauh ini belum ada komunikasi, tapi yang pasti dari Mas Kris ada komunikasi nggak? Ya kalau dari kita semenjak putusan pengadilan agama sebelum banding memang sudah kurang komunikasi. Jadi kita pada prinsipnya menunggu perkara ini inkrah. Mudah-mudahan setelah putusan pengadilan tinggi ini tidak diajukan upaya hukum. Namun kendati ada upaya hukum ya dipersilakan saja. Kita akan ini. Pak Haji, komentarnya yang Pak Haji. Ya Pak Haji, gimana rasanya? Pak Haji, perasaan Pak Haji setelah ini sekian lama waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga nih. Ya, saya selaku perwakilan keluarga tentu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak lawyer saya yang telah mengusahakan agar cucu saya Gala ini tetap berada di tangan kami, di tangan saya. Dan insya Allah semua kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pihak pengadilan, oleh pihak hukum, kami tidak akan menyia-nyiakan dan kami akan mendidik dan menjaga cucu ini insya Allah sampai besar. Berharap nggak sih Pak Haji nggak ada lagi tuntutan-tuntutan yang lain? Maksudnya damarkan cukup sampai di sini aja? Harapan? Iya, berharapnya cukup sampai di sini aja, dari pihak sana tidak ada lagi gitu. Kalau harapan saya, ya, harapan kita ya cukuplah sampai di sini. Tapi kalau umpamanya ada upaya hukum lain lagi, ya tentu saya dan pihak lawyer sudah siap untuk mengikuti permainan ini. Pak Haji siap membuka akses kembali ke Pak Dodi untuk Gala ketemu Dedi, untuk Pak Haji mungkin ketemu sama Dedi nantinya, kan tadi ada peraturan dari pengadilan sendiri. Ya makanya kan kita tunggulah kelanjutan ini untuk berapa hari? 14 hari. Nah, kalau seandainya nanti 19 hari tidak ada upaya hukum lain lagi, tentu mungkin arahnya ke situ ya, Berita selanjutnya, lama tak terlihat di layar kaca, Ririn Ekawati fokus urusi bisnis dan keluarga. Pemain film dan sinetron Ririn Ekawati sedang fokus mengurusi keluarga hingga sejumlah bisnisnya. Saat ini Ririn Ekawati belum memikirkan untuk kembali berakting di depan kamera. Ririn Ekawati yang kini genap berusia 40 tahun itu selalu rindu untuk akting, terutama jika melihat Ibnu Jamil bermain film. Biasanya Ririn Ekawati akan mengajak Ibnu Jamil nonton film di bioskop ketika sedang rindu akting. Selama ini Ririn Ekawati sengaja tidak pernah ikut Ibnu Jamil ke lokasi syuting film. Ririn Ekawati khawatir Ibnu Jamil tidak akan maksimal berakting jika ditemani di lokasi syuting. Ibnu Jamil mengatakan sebenarnya Ririn Ekawati banyak mendapatkan tawaran bermain film dari banyak rumah produksi. Akan tetapi Ririn Ekawati belum ingin kembali berakting karena sangat selektif menerima peran yang akan dimainkannya. Berikut wawancara dengan Ririn Ekawati. Yang suka sama Jamil nasi goreng ini juga alhamdulillah banyak gitu. Ternyata yang suka juga semakin hari semakin bertambah omset kita gitu. Jadi happy banget, makanya kita bikin syukuran ini untuk keluarga dan sahabat terdekat. Dan kebetulan teman-teman wartawan juga.
struggle-nya apa sih Kak mungkin dalam menghadapi usaha F&B? Apa? Struggle dalam menghadapi usaha F&B. Awal-awal pandemi kita bikin makanan kan orang nggak bisa dine in kan, jadi rada-rada susah gitu loh. Struggle-nya ya pasti kita harus banyak-banyak produksi, itu paling penting. Yang paling penting pembelinya sebenarnya, karena orang-orang juga nggak semua keadaannya pada saat pandemi itu keuangannya baik-baik, jadi yang memilih beli makanan di luar kayaknya lebih sedikit dibandingkan makan di rumah gitu. Nah, Kak, ini kan chemistry Kakak sama Kak Ibnu kan semakin hari semakin kian melekat nih Kak. Mungkin seperti apa nih Kak? Chemistry-nya semakin hari semakin terlihat gitu. Alhamdulillah. Karena kan kita memang kalau di flashback lagi kita pacaran cuma 3 bulan terus kita menikah. Jadi sampai saat ini kan kita menganggap ini pacaran dan PDKT. Jadi mungkin dilihatnya kayak gitu kali ya, chemistry-nya bisa dekat karena kita merasanya masih kayak pacaran aja. Mungkin update ngomongan nih Kak, seperti apa mungkin mau nambah lagi? Kita mau fokus dengan yang sudah ada. Kan kemarin sempat umroh nih Kak, ketemu sama akhirnya doanya kejabah, akhirnya sama Ibnu hubungannya sudah baik dengan anaknya, mungkin seperti apa? Alhamdulillah, apa yang Ibnu inginkan, apa yang Ibnu doakan selama ini diijabah sama Allah. Untuk diperbaiki hubungannya, dan aku sebagai istrinya juga ikut senang. Sudah ketemu Kak mungkin dengan Dovin main-main bareng? Iya, ketemu. Udah jalan juga. Kali ini kan menemani Kak Ibnu di titik terendahnya dia, mungkin seperti apa nih Kak? Di titik terendah Kak Ibnu. Kita memang udah janji apapun bisa kita memutuskan untuk menikah, apapun yang kita hadapi dan dalam keadaan apapun kita insya Allah harus bareng-bareng. Gimana Kak mungkin sekarang hubungannya Ibnu dengan Dovin? Masih sering chat-chatan Kak, WA-WA-an? Tapi aku nggak pernah lihat sih chatnya apa, yang pasti mereka selalu keep contact. Karirin support untuk sahabat goreng. Kan gaya Mas malu banget ya. Oh iya, nggak apa-apa. Aku minta pokoknya aku doakan semuanya yang baik-baik. Aku minta greeting boleh Kak buat temennya? Thank you Karirin. Ini. Takut itu sensitif loh, kan aku ada Biar aku ada laporan aja. Oh jangan ya. Thank you Karirin. Aku minta greeting boleh? Iya. Untuk dia akan menikah. Ya dan akhirnya. Berita selanjutnya, kesepian di Turki jadi alasan anak Siti KDI sekolah di Indonesia. Siti Rahmawati atau akrab disapa dengan nama Siti Kompetisi Dangdut Indonesia atau KDI kini tinggal di Turki setelah dipersunting oleh pria asal Turki. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini sedang fokus membantu anaknya yaitu Elif Kayla Perk untuk persiapan bersekolah di Indonesia. Saat ini Siti KDI selalu mondar-mandir dari Turki ke Indonesia dan masih belum berminat untuk menetap di Indonesia. Menurutnya, sejak Elif bersekolah di Indonesia, dirinya lebih sering berada di Indonesia untuk menemani sang anak. Pemenang dari KDI tahun 2004 ini menjelaskan bahwa alasan sering berada di Indonesia dikarenakan anaknya yang menginginkan bersekolah di Indonesia. Pemilik dari album Cukup Hanya Kamu mengatakan bahwa sang anak merasa jika bersekolah di Indonesia akan memiliki teman bermain yang seumuran dengan dirinya. Dirinya menuturkan bahwa sang anak merasa kesepian saat berada di Turki. Pedangdut kelahiran 1981 ini mengatakan bahwa sang anak selalu mengeluh karena tidak mempunyai teman yang seumuran dengan dirinya. Berikut wawancara dengan Siti KDI. Penyanyi dangdut juga mungkin yang hadir yang ada di Indonesia gitu, jadi memotivasi lagi untuk para senior yang mempertahankan eksistensi gitu. Ya, kalau sekarang ini banyak bermunculan penyanyi dangdut yang berkualitas ya, kita sangat bangga ya. Kita senang sekali, apalagi banyak dari ajang-ajang kontes ya yang bisa menghasilkan penyanyi dangdut yang berkualitas. Itu luar biasa sekali karena kita kan dari itu harus regenerasi ya. Kalau untuk ya saya utamanya kita harus eksis juga. Tapi jadi merasa itu sebuah persaingan nggak sih mungkin dalam? Kita bisa bilang kita bangga banget. Kita justru mensupport ya, support banget mensupport kaum milenial
dangdut ya yang ada sekarang, karena mereka semua bisa memberikan warna dangdut sendiri, ya warna dangdut terbaru yang kita harus bangga gitu ya. Ternyata dangdut itu bisa dieksplor ya, berbagai jenis dan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Berarti Kak Siti sendiri udah tinggal di Indonesia atau gimana Kak Siti? Aku bolak-balik aja sih. Iya, bolak-balik aja Turki Indo gitu. Kebetulan karena Elif kan sekolah Indonesia ya, jadi mungkin lebih banyak di Indonesia. Kenapa memilih untuk anaknya buat di sekolah di Indonesia dibandingin di Turki? Anaknya yang mau soalnya juga. Anaknya yang mau gitu kan, karena dia merasa kalau di sini kebetulan kita keluarga besar ya, jadi banyak sepupu yang seumuran dia, jadi dia merasa kayak banyak teman gitu. Kalau di sana kan memang cuma dia satu-satunya, jadi juga nggak ada keluarga yang kayak seperti kita, jadi merasa cepet bosan katanya, dan juga kan tinggalnya di sana apartemen ya, gitu, nggak kayak kita banyak tetangga gitu, jadi dia merasa kok kalau di Jakarta kayak kumpul terus, jadi nggak pernah bosan, jadi dia lebih temannya lah kalau di Jakarta. Kalau di Turki sering ngeluhnya nggak ada teman gitu. Ya sudahlah, kita ingin anak kita juga punya mental yang sehat ya, psikisnya juga bagus, jadi kemauan anak yang itu positif, kenapa kita nggak dukung? Tapi itu bolak-baliknya per bulan? Tergantung libur ya, Elif libur, kemarin baru pulang, hampir 2 bulan kita ya. Baru pulang ini 1 minggu yang lalu ya, 1 minggu yang lalu baru pulang karena Elif kan udah mulai sekolah, jadi sekarang udah sibuk-sibuknya nih persiapan apa aja, buku-buku segala macam. Nanti Desember kan libur lagi, insya Allah kita balik lagi ke Turki. Sedikit dong mungkin perkembangan percomblangannya gimana sih? Kalau kemarin tuh Kak Cici yang ditanya-tanya loh, itu siapa yang kenalin, itu temannya Siti. Nah sekarang tanya langsung sama Sitinya nih, yang orang Turki itu kan. Nah teman ya, teman baik ya, jadi teman sih. Awalnya teman ya? Iya teman. Jadi gimana dong? Teman-teman baik gitu. Semua teman-temanku memang teman-teman Siti yang di Turki biasa Siti kenalin gitu loh sama keluarga ya, sama Kak Cici ataupun yang lain, karena mereka juga udah dekat gitu kan, nggak sembarangan gitu. Siti juga kenalin ke keluarga, jadi orang-orang yang misalnya dekat sudah lama kenal ya Siti kenalin, apalagi pas Kak Cici kesana ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk datang dan saksikan acara Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di lapangan Saburai Bandar Lampung pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022 mendatang. Selamat siang dan sampai jumpa.